Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi min syururi anfusina fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Terakhir kita bahas Aisyah terkejut. Tidak biasanya mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika ruku, ketika sujud. Ini karena kebiasaan salat Nabi itu selalu salat di rumah ya, kecuali salat 5 waktu. Bagi beliau tentu tidak ada masalah, karena rumah beliau berdekatan sekali dengan masjid, bahkan menempel. Maka salat qobliyah, ba'diyah, duha, apalagi tahajud dan seterusnya selalu di rumah. Karena sebaik-baik solat adalah di rumah, kecuali solat 5 waktu. Nah, biasanya ketika ruku, ketika sujud selama ini Nabi selalu membaca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azim, Subuhun Kudus ya. Ini tiba-tiba ada bacaan baru, istilahnya baru dengar. Aisyah baru dengar, bukan baru tahu juga ya, memang baru diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya. Allahumma subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Baru dengar, baru diucapkan oleh Nabi ya. Qalat Aisyah berkeyakinan bahwa Nabi sedang yata'awwalul Qur'an, sedang mentakwil Al-Qur'an. Apa mentakwil yang dimaksud? Loh, katanya kan nggak boleh takwil. Antum masih ingat? Takwil ada yang hak, ada yang batil. Tentu ini takwil yang hak. Apa takwil yang batil? Mentakwil wajah Allah itu ridha Allah, tangan Allah itu kekuasaan Allah. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, itu yang turun rahmatnya. Allah tertawa, ditakwil Allah senang, Allah ridho. Ini takwil yang batil, karena memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Rasul dan para sahabat memahami wajah ya wajah, tangan ya tangan, turun ya turun, bersemayam ya bersemayam, dan seterusnya, dengan tidak membahas hakikatnya. Hakikat bersemayamnya Allah itu seperti apa, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Hakikat yang sebenarnya tentang wajah Allah itu seperti apa, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Adapun adanya wajah Allah, ya ada. Adanya tangan Allah, jari Allah, telapak kaki Allah, genggaman Allah, ya ada. Tapi seperti apa bentuknya, besarnya, warnanya dan seterusnya, hanya Allah yang tahu. Itu takwil yang batil. Takwil yang hak, ini dia. Takwil yang hak adalah tafsir. Tafsir itulah takwil yang benar. Seperti ketika Nabi Yusuf disujudi, ayah ibunya berikut 11 saudaranya
datang ke Nabi Yusuf. Mereka tidak tahu kalau itu Nabi Yusuf, adiknya, anaknya, karena berpisah sekian puluh tahun ya. Nabi Yusuf tahu kalau ini ayah ibunya dan 11 saudaranya. Mereka sujud. Mereka sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Setelah sujud itulah Nabi Yusuf mengatakan, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayah, ini aku Yusuf, ini takwil mimpiku dulu. Ayah ingatkan waktu aku masih kecil dulu, aku pernah cerita kepada ayah bahwa aku bermimpi melihat 11 bintang, kemudian bulan, kemudian matahari. Ra'aituhum li sajidin, mereka semua sujud kepadaku. Ini takwilnya gitu. Maksudnya tafsirnya, tafsir mimpi. Mimpi itu kan ada tafsirnya ya. Mimpi itu kan ada takwilnya, ada tafsirnya. Walaupun dalam hal ini tidak boleh sembarangan. Sebagaimana beberapa sahabat bermimpi kemudian datang kepada Nabi, lalu ditakwil oleh Nabi, ditafsir oleh Nabi. Adapun Nabi sudah jelas, mimpi seorang Nabi pasti wahyu, pasti kebenaran. Adapun mimpi para sahabat ya bukan wahyu, tapi bisa, kan mimpi ada berapa? Ada 3 ya. Ada busra minallah, ada takhfifus syaitan, ada hadithun nafsi. Yang 2 ini nggak ada artinya, nggak usah dihiraukan. Yang dihiraukan yang busra minallah. Ambil contoh seorang sahabat, ya Rasul, aku bermimpi. Apa? Kepalaku terjatuh, lepas dari badanku, namanya juga mimpi ya. Kemudian menggelinding, kemudian aku kejar itu kepalaku. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Engkau sedang dipermainkan oleh setan. Berarti perlu dihiraukan apa tidak? Tidak perlu. Ini istilahnya yang takhfifus syaitan, rasa takut, dan itu pasti dari syaitan. Ketika kita mimpi tenggelam, mimpi terbakar, mimpi dikejar-kejar orang jahat, mimpi yang menakutkan, jangan dihiraukan. Itu pasti dari setan ya. Nggak mungkin setan membuat kita mimpi baik, indah, nyaman, menyenangkan. Tidak, pasti menakutkan. Maka sunnah bagi kita ketika kita terbangun dari mimpi buruk itu meludah tipis 3 kali ke arah kiri, ta'awud, bangun, ambil air wudu, dilanjutkan dengan sholat malam, dan seterusnya dan seterusnya ya. Ini takwil. Ini takwil yang benar, yaitu tafsir. Yang kedua, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Di awal-awal surah Al-Imran ya, bahwa tidak ada yang mengetahui takwil tersebut kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui takwil tersebut kecuali Allah. Apa kira-kira takwil di sini?
Tidak mungkin ada yang tahu takwil tentang Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin, Nun, ya. Dan ayat-ayat yang Rasul saja tidak tahu, apalagi kita semua. Dikatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak mungkin ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Ya. Berarti apa ini? Maksud sesungguhnya. Maksud sesungguhnya dari Alif Lam Mim itu apa? Maksud sesungguhnya dari Alif Lam Ra itu, Yasin itu apa? Hanya Allah yang tahu. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Berarti apa takwil? Maksud sesungguhnya, arti sesungguhnya. Kalau yang tadi takwil apa? Tafsir. Kalau yang ini arti sesungguhnya, maksud sebenarnya. Yang kedua. Yang ketiga, tidak ada. Apalagi keempat, kelima, keenam nggak ada. Takwil itu cuma dua itu. Kalau nggak tafsir, ya maksud sesungguhnya. Nah, disinilah Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah. Ada yang ketiga. Ada yang ketiga dari arti takwil itu. Apa? Tadi Allah tertawa, itu maksudnya ditakwil Allah senang, Allah ridho. Berarti ini yang ketiga. Adakah? Tidak ada. Batil? Iya batil. Karena Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan takwil ketiga. Adanya cuma dua, tafsir dan arti sebenarnya. Arti sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah, itulah takwil. Disinilah kita sering mendengar orang dengan seenaknya, mentang-mentang dia tahu bahasa Arab, ya, ini diartikan ini diartikan itu. Seperti antum pernah dengar barangkali Al-Baqarah, sapi betina, ditakwil apa? Al-Baqarah sapi betina ditakwil apa? Aisyah. Aisyah itulah sapi betina. Inna lillahi. Takwilan siapa ini? Syiah Rafidah. Syiah Rafidah mentakwil Al-Baqarah sapi betina itu Aisyah. Ya. Tentu ini takwil yang ketiga. Batilkah? Jelas batil. Yang tidak batil hanya dua tadi, tafsir dan arti sebenarnya. Apalagi tentang Allah, maka tidak boleh ada takwil sama sekali. Turun ya turun, bersemayam ya bersemayam, jari ya jari, tangan ya tangan, dan seterusnya. Kita serahkan arti sebenarnya, atau setidaknya kita mengikuti kaidah bahasa Arab, gitu ya. Sebab kalau kita fahami apa adanya, tidak mengikuti kaidah bahasa Arab, kita bisa tertampar oleh ucapan orang yang mengatakan, nih, ya, menurut orang-orang Salafi dulu, ketika kapal Nabi Nuh itu berjalan, berlayar di atas air yang luar biasa itu, di kapalnya Nabi Nuh ada matanya Allah. Mata Allah nempel. Gitu. Kalau nggak boleh ada takwil, katanya. Karena kan kalimat jelas, tajri bi'ayunina, bahwa kapalnya Nabi Nuh itu berjalan bersama mata kami, mata Allah. Berarti mata Allah nempel di situ. Ya, katanya nggak boleh ditakwil. Mentakwil Allah tertawa dengan Allah senang ridho, nggak boleh kan? Tertawa ya tertawa, wajah ya wajah, turun ya turun, bersemayam ya bersemayam. Nah, ini ada ayat tajri bi'ayunina.
Kapalnya Nabi Nuh itu berjalan bersama mata kami, bersama mata Allah. Berarti mata Allah nempel di kapalnya Nabi Nuh. Apa begitu? Jawabnya apa tadi? Jawabnya kaidah bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab Arabian mubinan, betul-betul bahasa Arab murni. Dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imam sampai Anas, semua bahasa Arab murni dengan kaidah bahasa Arab. Nah, kita tanyakan kepada orang-orang Arab yang asli Arab, yang tidak kenal bahasa manapun, yang memakai kaidah bahasa Arab, tahu kaidah bahasa Arab, mendengar ayat tadi tajri bi ayunina, apakah heran? Apakah berpendapat, meyakini mata Allah nempel di kapal Nabi Nuh? Jawabnya tidak. Bagi orang Arab itu sudah kalimat yang biasa, udah biasa. Itu orang Arab sering mengatakan seperti itu. Dha'ainaika fi hadzal dukan. Orang Arab berkata kepada pembantunya yang menjaga tokonya, dagangannya, mengatakan, letakkan kedua matamu di tokoku ini. Itu hal yang biasa. Letakkan kedua matamu di tokoku ini. Ini kalimat yang biasa oleh orang Arab. Kalau kita biasa nggak? Nggak biasa kan? Kita akan mengatakan awasi ya, jangan sampai kehilangan, jangan sampai ada yang mencuri. Perhatikan betul kalau ada orang nggak dikenal masuk ke sini, gelagatnya mencurigakan, perhatikan. Nah, itu ucapan kita. Nggak ada di antara kita orang Indonesia mengatakan letakkan kedua matamu di warungku ini. Nggak ada. Kan masing-masing orang bahasanya beda-beda, gitu ya. Ya, nggak usah jauh-jauh, Sunda dengan Jawa, Jawa dengan Aceh, ya. Gimana coba ada orang lewat depan orang yang sedang duduk, lalu dia mengatakan nyuwun sewu, ya kan? Nah, coba kalau diterjemahkan oleh orang Sunda, nggak usah jauh-jauh Arab ya, Inggris, orang Sunda atau orang Lampung atau orang Aceh. Nyuwun minta katanya sewu 1000, masa diterjemahkan minta 1000, baru lewat minta 1000, iya kan? Emang itu bagi orang Jawa ya nggak ada masalah, udah paham semua, ya, nggak masalah, karena bahasa itu mengikuti kaidah masing-masing. Karena Al-Quran adalah bahasa Arab, harus difahami dengan kaidah bahasa Arab. Kalau difahami dengan kaidah bahasa Indonesia misalnya, bahasa Inggris misalnya, akan rusak, akan menjadi tidak benar, gitu. Waktu itu kan pernah kita bahas, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Para malaikat semuanya akhirnya sujud kepada Adam, kecuali yang bernama iblis, ya. Menurut kaidah bahasa kita, bahasa Indonesia, kalimat tersebut mengandung arti apakah iblis termasuk malaikat? Iya, kalau bahasa Indonesia ya. Para malaikat semuanya sujud kepada Adam kecuali yang bernama iblis. Apakah iblis termasuk malaikat? Iya, kalau memakai kaidah bahasa Indonesia, ya kan? Orang-orang warga situ semuanya datang ke kantor RW misalnya, kecuali Pak Fulan. Apakah Pak Fulan warga kampung itu, RT itu? Ya jelas, itu kaidah bahasa Indonesia. Bahasa Arab tidak. Bahasa Arab itu ada kaidah istisna, itu ada muttasil, ada ghairu muttasil. Istisna itu, perkecualian itu ada yang bisa, ada yang nyambung, ada yang tidak nyambung.
murid-murid datang semua ke sekolah kecuali Budi. Budi termasuk murid. Nah, ini yang nyambung. Ya. Ada kalanya tidak nyambung, tidak mutasil. Apa misalnya murid-murid datang semua ke sekolah kecuali kucingnya. Kalau bahasa kita kan aneh. Apaan itu, ngomong apaan? Dalam bahasa Arab ada kaidah seperti itu. Masing-masing bahasa punya kaidah. Ya. Walillahilham, dengan kaidah bahasa Arab ini kaum salaf bisa menjawab subhat tadi, tuduhan tadi. Tuduhan orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah yang hobi mentakwil, menuduh orang-orang salaf meyakini bahwa mata Allah menempel di kapal Nabi Nuh. Tuduhan ini terjawab dengan kalimat ini bahasa Arab. Kaidahnya seperti tadi. Ya. Oleh karena itu, menafsirkan Al-Quran hanya dengan Al-Quran, ayat Al-Quran, hanya dengan hadis, hanya dengan ucapan sahabat, tiga ini saja, akan muncul kesalahan, akan muncul salah paham, akan muncul kebatilan. Karena harus ada satu lagi, dengan kaidah bahasa Arab. Harus dipakai kaidah bahasa Arab. Ya, kita lanjut. Apa itu tafsir? Syekhul Islam mengatakan at-tafsiru huwa raddul kalami ila ma yuriduhu bihil mutakallim. Ya. Tafsir adalah, orang sering salah paham mengatakan semua orang berhak menafsirkan. Yang penting dia cerdas, pintar, jenius, ulama, dia sudah sekelas Bukhari, dia sudah sekelas Imam Muslim, dia sudah sekelas Imam Malik, maka dia bisa menafsirkan suka-suka dia. Betulkah seperti ini? Salah. Salah. Kenapa? Karena tafsir adalah raddul kalam ila ma yuriduhu al-mutakallim. Mengembalikan ucapan kepada siapa? Mengembalikan sebuah ucapan, kalimat kepada yang mengucapkan kalimat itu. Gitu. Jadi misalnya Pak Lurah mengatakan nanti hari Ahad kita bereskan. Kita nggak paham apa maksud beliau bereskan. Ya. Maka satu-satunya jalan yang benar kita ngapain? Iya, tanya ke Pak Lurah. Maksud Bapak bereskan itu apa? Nah, gitu. Kan beliau yang ngomong. Gitu. Ya. Nggak mungkin mari kita berpikir masing-masing apa menurut beliau bereskan. Ya, oh masing-masing berikhtiar. Menurut saya begini, menurut saya begini, menurut saya begini, menurut saya begini. Betulkah? Pasti salah. Secara cara aja salah. Kalau toh betul ya kebetulan. Ya. Padahal kalau menafsirkan Al-Quran kebetulan apa? Dosa. Ya. Man fassara al-Qur'ana bir-ra'yi. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya sendiri, ra'yunya sendiri, pendapatnya sendiri, fayusibu, lalu tafsirannya benar, tafsirnya benar ternyata, maka dia telah berdosa, maka dia telah berbuat salah, karena caranya salah. Karena dalam Islam cara itu sangat-sangat penting, gitu ya.
Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin tahu tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim, tafsir dari Alhamdulillahirrabbilalamin, tafsir dari Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, dan seterusnya, kita kembalikan kepada Allah. Kan yang berbicara itu Allah. Apa maksud Allah? Kita kembalikan kepada Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Tentu kita dengar, kita lihat, kita baca sabda-sabda utusannya, ucapan-ucapan Nabi SAW, dan yang ada di dalam Al-Quran tentunya. Ya, itu tafsir. Raddul kalam ila ma yuridu bihi al-mutakallim, mengembalikan sebuah ucapan kepada siapa yang berucap. Berhubung Al-Quran ini ucapan Allah, ya kita kembalikan kepada Allah. Maksudnya apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah sampai kamu yakin. Apa nih maksudnya? Apakah dengan demikian ketika kita sudah yakin betul, beriman betul, tidak perlu lagi menyembah Allah? Apa gimana? Kembalikan kepada Allah, maksudnya apa? Coba lihat ayat-ayat lain yang berbicara tentang yakin. Yakin itu apa? Ketika lihat ayat-ayat lain, Al-Mutathir misalnya, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa nakhudu ma'al khaidin hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, hatta atanal yaqin. Kenapa kalian masuk neraka Saqar ini? Para malaikat bertanya kepada penghuni neraka Saqar, orang-orang yang dicampakkan ke neraka Saqar, kenapa kalian masuk neraka Saqar? Dijawab, karena dulu kami tidak sholat, kami dulu berbincang dengan orang-orang kafir, kami dulu begini, hatta atana al-yakin, sampai datang kepada kami al-yakin. Apa? Mati. Sampai kami mati. Sampai kami mati, kami masih tidak sholat, masih kafir, dan seterusnya. Nah, mati disebut di surat ini yakin. Gitu ya. Maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai kamu yakin. Maksudnya sampai kamu mati. Bukan yakin bahasa kita, yakin betul nih, nggak ragu, yakin. Bukan. Maka ketika seorang sahabat bernama Utsman bin Mad'un meninggal, Rasul bilang apa? Amma Utsman qad ja'ahul yaqin. Utsman sudah kedatangan al-yaqin, sudah yakin. Maksudnya sudah mati. Ya. Ini bisa-bisanya ada orang yang menafsirkan yakin, dia yakin. Maka kita menyembah Allah itu ada batasnya. Kewajiban kita menyembah Allah itu ada batasnya. Kapan? Ketika kita yakin betul. Maka ketika kita sudah betul-betul yakin, mereka mengistilahkan level tertinggi ma'rifat, ya, sudah melewati level syariat, kemudian tarekat, kemudian hakikat, yang tertinggi katanya ma'rifat. Tidak nyembah Allah nggak apa-apa, tidak sholat nggak apa-apa, tidak beribadah nggak apa-apa, karena sudah yakin. Ada tarekat-tarekat sufiyah seperti itu. Gara-gara apa? Gara-gara tidak paham tafsir itu apa, dia nggak tahu. Ya, padahal sering mereka mengatakan tafsir. Tapi tafsir itu apa? Dia nggak tahu. Bahwa mengembalikan sebuah ucapan kalimat kepada orang yang mengucapkan itu, dia nggak paham. Bahkan lebih dahsyat dari itu, Islam itu apa? Dia nggak tahu. Ya. Secara definisi, ya, bukan rukun. Kalau rukun semua orang tahu. Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu rukun Islam.
Tapi definisi Islam adalah apa Islam? Kalau tafsir kita tahu ya, raddul kalam ila ma yuriduhul mutakallim, mengembalikan maksud ucapan kepada yang mengucapkan ucapan tersebut. Nah, kalau Islam apa? Islam adalah maja'a. Kalau orang mengatakan aslama yuslimu, berserah diri, itu kata-katanya ya. Kata-katanya ya. Apa ya, Islam, iman, sholat, saum, zakat, haji, itu bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa apa? Ya, bahasa Arab, ya kan? Bahasa Arab. Sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah lahir, sudah ada belum kata-kata sholat, saum, zakat, haji, sunnah, bid'ah? Sudah ada belum? Sudah. Emang bahasa Arab. Bahasanya Abu Jahal, Abu Lahab. Sebelum Nabi lahir sudah ada kata-kata sholat, artinya apa? Berdoa. Sudah ada kata-kata saum, artinya apa? Menahan. Sudah ada kata-kata zakat, artinya membersihkan. Sudah ada kata-kata haji, artinya mengunjungi, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ketika Nabi datang menerangkan, mendakwahkan Islam, ada syariat bernama sholat. Sholat itu apa? Ya betul, berdoa, tetapi dengan cara takbiratul ihram, kemudian berdiri sedekap, kemudian ruku, iktidal, sujud, dan seterusnya sampai salam. Saum misalnya, ketika Nabi datang, Nabi membawakan istilah saum, berpuasa, menahan diri. Ya betul, menahan diri, tapi caranya dari subuh sampai maghrib. Menahan diri dari apa yang membatalkan puasa, makan, minum, jima. Ya. Termasuk Islam. Ketika Islam belum datang, Rasul belum lahir, sudah adakah kata-kata Islam? Ya sudah ada. Iman sudah ada. Iman percaya, Islam berserah diri, menyerahkan diri untuk selamat ya. Nah, sekarang definisi, ta'rif. Tentu bukan arti kata. Kalau sholat tadi kan definisinya, ta'rifnya, ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Saum adalah menahan diri dari makan, minum, jima dari subuh sampai maghrib. Haji mengunjungi Baitullah dengan cara ihram, tawaf, sa'i, tahallul, wuku, melempar jumrah, dan seterusnya. Nah, Islam apa? Islam adalah ma jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Ketika kaum muslimin faham ta'rif kaidah Islam ini, insya Allah tidak akan ada bid'ah. Karena bid'ah bukan Islam gitu. Yang Islam adalah sunnah. As-sunnatu hiyal Islam, wal Islamu huwa sunnah. Sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Adakah Islam yang tidak sunnah? Enggak ada. Maka kalau bid'ah yang bukan Islam, karena bid'ah bukan sunnah, ya kan? Apa Islam? Ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Islam adalah apapun ibadah yang pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Selesai. Maka kalau ada orang bertanya, apakah maulid Nabi itu ajaran Islam? Ya bukan. Apakah usolli nawaitu itu Islam? Ya bukan. Apakah tahlilan, yasinan malam Jumat, salawat nariyah itu Islam? Ya bukan. Orang nggak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Islam adalah apapun ibadah mahdhah yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Maka ketika Rasul dan para sahabat tidak pernah melakukan, itu bukan Islam.
Jangan kita ngambang abu-abu, ya ini perselisihan ulama, ini beda pendapat, ya ini maslahah mursalah. Enggak, ini bukan Islam. Ya, kita harus tegas, mana hitam, mana putih, mana Islam, mana yang bukan Islam. Islam adalah sholat subuh, sholat duhur, sholat duha, sholat tahajud, sholat nisfu Sa'ban. Sholat nisfu Sa'ban bukan Islam. Gitu. Apa? Ya pokoknya bukan Islam. Bid'ah itu bukan Islam. Ya, tentu orang awam yang tidak faham kaidah Islam, dia nggak tahu. Dia tidak bisa membedakan antara sholat nisfu Sa'ban dengan sholat duha misalnya, dengan sholat subuh misalnya. Ya sama aja, sama-sama sholat. Rukuknya sama, sujudnya sama, i'tidalnya sama, ya memang sama. Karena yang membedakan satu sholat dengan yang lainnya apa? Nih, Al-Fatihahnya sama, ya kan? Yang membedakan niat, yang membuat muncul sebuah bid'ah itu adalah niatnya. Ketika dia berniat sholat tahajud, itulah Islam sunnah. Ketika dia berniat sholat raghaib, itu bukan Islam, tapi dianggap Islam. Ketika dia berpuasa di hari kelahirannya, dia lahir hari Selasa Kliwon misalnya, maka setiap Selasa Kliwon dia sholat 2 rakaat. Apakah ini Islam? Bukan. Dia puasa? Bukan. Walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun puasanya persis seperti puasa Nabi, tidak makan, tidak minum, tidak jima dari subuh sampai maghrib, itu bukan Islam. Ini perlu digigit dengan gigi geraham tentang ta'rif atau definisi Islam. Ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Apapun yang ibadah yang pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, ini gamblang segamblang-gamblangnya, ini mewakili dan ini membuang yang salah. Jadi tidak membuat abu-abu. Nah hari ini kan begitu ya, ini kan pendapat ulama. Ini kan ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ini kan khilaf bainal ulama. Enggak. Yang ada Islam atau bukan Islam, ya. Loh, kalau begitu ada dong ulama yang mengamalkan yang bukan ajaran Islam. Ya adalah. Ya ambil contoh Abu Hanifah, Imam Hanafi. Imam Hanafi pernah mengatakan sesuatu yang bukan Islam, dikira itu Islam. Apa? Wanita boleh nikah tanpa wali. Apakah ini ucapan Islam? Enggak ada. Islam adalah ucapan yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man nakaha bi ghairi waliyin wa syahidai adlin fa nikahuha batilun fa nikahuha batilun fa nikahuha batil. Barang siapa nikah yang tanpa wali dan 2 saksi yang adil, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Inilah Islam. Ini aturan Islam. Jadi nikah itu tidak sah, batalkan tidak sah kalau tanpa wali. Tiba-tiba ada seorang ulama besar, Abu Hanifah, Imam Hanafi, yang mengatakan boleh nikah tanpa wali. Ya tentu tertolak dan tidak boleh dikatakan Islam, oh ini kan pendapat ulama. Ya kita kasih ruang lah. Ini kan masih ijtihad, ini kan jangan. Yang ada Islam atau bukan Islam, ya kecuali nggak paham. Bagi kita yang paham, sudah jelas mana putihnya, mana hitamnya, jangan dibikin abu-abu. Nah saudara-saudara kita yang tidak paham, ya namanya juga nggak paham. Kita maklumi. Kita yang sudah paham, kita syukuri, alhamdulillah saya sudah paham bahwa ini bukan Islam nih. Nawaitu sholli tahlilan muludan, ini bukan Islam, bukan ajaran Islam. Salawat nariyah bukan ajaran Islam. Tafrijiyah tibul qulub, dakwah dengan cara campur musik segala macam, ini bukan Islam. Mereka mengatasnamakan Islam.
Karena Islam apa? Tadi maja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Apapun ibadah yang pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Jangan bilang Rasul doang ya, harus Rasul dan para sahabat. Sebab kalau Rasul saja, berarti kita tidak boleh salat berjamaah, salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Kita salah ketika mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Seorang pemimpin salah ketika memerangi kaum muslimin yang memberontak, dan seterusnya, karena itu semua tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dilakukan oleh para sahabat. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.